Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sejarah perkembangan hukum internasional pada abad pertengahan. Dan ini adalah anggota dari kelompok 2. Yang pertama Agustini Dwi Rahmawati, Arinta Fanda, saya sendiri Muhammad Agus Faroni, Muhammad Akmal Taufikul Hakim, Fars Febrian, Ataya Salma, Dimas Surya Wijaya, Nabilah Talitania, Hermawan Budiono, Muhammad Faisal Antoni, Julian Anastasia, Rizky Nur, dan yang terakhir Kristi Oksana. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Kepada saudara Ataya, persilahkan. Baik, jadi yang pertama pengenalan masa kegelapan atau The Dark Age. Pada masa abad pertengahan atau biasa disebut sebagai The Dark Age atau masa kegelapan, pada masa ini hukum alam mengalami transformasi di bawah bendera Gereja Katolik. Kelompok rasionalis yang diwakili oleh Thomas Aquinas beranggapan bahwa hukum alam dapat digali oleh rasio manusia. Maksudnya bahwa sumber hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio atau akal pikiran manusia. Nah, dalam kaitannya dengan hukum internasional saat ini, nyatanya tidak mendapat sentuhan tersebut sama sekali. Dan peran keagamaan secara berlebihan mendominasi sektor-sektor sekuler atau duniawi. Karena di sini peran keagamaan lebih mendominasi, jadi di sini terdapat pemisahan antara agama dan juga duniawi. Nah, karena itulah pada masa abad pertengahan ini disebut sebagai masa kegelapan. Hukum internasional mengalami kemajuan kembali yang bermula melalui hukum alam dan bertransformasi di bawah gereja, khususnya di Eropa Barat. Sistem kemasyarakatan di Eropa sendiri pada waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat yang bersifat feodal dan tata suci. Terima kasih Ataya. Baik, kita akan lanjutkan ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Arinta Fanda. Persilahkan. Hukum internasional pada masa abad pertengahan berbeda dengan hukum internasional pada masa sekarang, di mana saat ini yang kita tahu, hukum internasional merupakan satu sistem organisasi masyarakat internasional yang terdiri dari negara yang merdeka. Melainkan pada saat itu, hukum internasional lebih dikenal sebagai sebuah sistem yang berpegang pada otoritas gereja yang terorganisir dan komprehensif. Selama abad pertengahan berlangsung, Eropa Barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar, sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada Paus sebagai kepala Gereja Katolik Roma. Paus sendiri mempunyai peranan dalam penjabaran kekuasaan atau campur tangan gereja ke dalam hubungan internasional. Hukum gerejanya sendiri disebut sebagai hukum kanonik atau hukum gereja Katolik. Dan sistem hukum ini mendapat kodifikasi di masa akhir dari abad pertengahan itu sendiri berbentuk beberapa kumpulan kolektanea yang dibukukan dan dinamakan Corpus Juris Canonici. Terima kasih Arinta. Ya, langsung saja kita lanjut ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Nabila. Silakan Nabila. Peran keagamaan pada masa itu juga sangat mendominasi sektor-sektor sekuler. Sehingga pada masa itu muncullah konsep perang adil yang sesuai dengan ajaran Kristen yang bertujuan untuk melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Meskipun demikian, pada masa abad pertengahan, hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang berarti dan besar sebagai akibat besarnya pengaruh ajaran gereja. Tetapi, negara-negara yang berada di luar jangkauan gereja Roma seperti di Inggris, Prancis, Venesia, Swedia, Portugal, dan Aragon mulai memunculkan benih-benih perkembangan hukum internasional. Dan sejak akhir abad pertengahan, hukum internasional digunakan di dalam isu-isu politik, pertahanan, dan militer. Bahkan, hukum mengenai pengambil alihan lahan juga sangat penting, karena berkaitan dengan eksplorasi besar-besaran yang dilakukan oleh Eropa terhadap Afrika dan benua baru yaitu Amerika. Baik, terima kasih Nabila. Langsung saja kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman kami, Hakim. Kepada Hakim, monggo. Imperial. Hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman ini. Hal ini karena pada zaman ini masyarakat dunia merupakan suatu imperium
yakni Imperium Roma yang menguasai seluruh wilayah di dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Dalam hukum Romawi dikenal asas-asas yang berasal dari hukum perdata, kemudian memegang peranan yang penting dalam hukum internasional, seperti occupation, servitude, dan bona fide. Juga dikenal dengan asas Pacta San Servanda. Ini merupakan warisan pada kebudayaan Romawi yang tentunya masih dipergunakan saat ini. Lanjut ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Faras. Pada Faras, monggo. Masa Kekaisaran Bizantium. Yang pertama, menurut Dickhausen, Kekaisaran Bizantium adalah yang pertama mengorganisasi Departemen Luar Negeri untuk berhubungan dengan urusan-urusan luar negeri. Yang kedua, pada periode Kekaisaran Bizantium melibatkan beberapa praktik institusional diplomasi yang tujuannya untuk bertahan hidup dan survive. Dan yang terakhir, mulai diperkenalkan sisi gelap diplomasi yang penuh dengan tipuan dan mata-mata untuk mengetahui masalah apa yang ada di negara lain. Pada periode Kekaisaran Bizantium melibatkan beberapa praktik institusional diplomatik yang tujuannya untuk bertahan hidup dan survive. Sarana diplomatik bangsa Bizantium dengan menyebarkan bibit permusuhan atau perpecahan di antara mereka yang mungkin bisa menjadi musuh. Dengan menciptakan perpecahan di antara musuh potensial ini, para penguasa Bizantium secara simultan mencapai praktek-praktek diplomasi dengan dua generasi lamanya, yaitu divide and rule, dipecah dan dikuasai, dan divide and survive, memecah-mecah dan bertahan hidup. Perjanjian Westphalia, hukum internasional modern, merupakan sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan mengikuti perkembangan yang terus berubah. Perjanjian Perdamaian Westphalia merupakan kelahiran sistem hukum inti modern. Isi Perjanjian Westphalia yang pertama mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa dan meneguhkan perubahan dalam dunia politik karena perang. Yang kedua, Westphalia mengakhiri usaha Kaisar Romawi Suci. Yang ketiga, hubungan antara negara dilepaskan dari persoalan kegerajaan dan didasarkan atas kepentingan negara masing-masing. Keempat, kemerdekaan negara Belanda, Swiss, dan Jerman yang diakui dalam Perjanjian Westphalia. Terima kasih Wawan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Faisal. Monggo Faisal. Oke. Ciri-ciri masyarakat Eropa berdasarkan Perjanjian Westphalia. 1. Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat. Setiap negara dalam batas wilayahnya mempunyai kekuasaan tertinggi yang eksklusif. 2. Hubungan nasional satu dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat. 3. Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan paus sebagai kepala gereja. 4. Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil pengertian lembaga hukum berdata hukum Romawi. 5. Negara mengakui adanya hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini. Lihat 7 di bawah ya nanti. Keenam, tidak adanya mahkamah internasional dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum internasional. 7. Anggapan terhadap peran yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin. Belum justuri sebagai ajaran perang suci ke arah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara menggunakan kekerasan. Di samping represif dalam penyelesaian sengketa untuk mencapai tujuan kepentingan nasional, peranan yang benar. Terima kasih Faisal. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Firsti Oksana. Kepada Firsti Oksana, silakan. Selanjutnya membahas mengenai pertemuan antara Barat dan Timur atau masa Islam. Nah, di sini dibahas cara atau praktek komunikasi yang menghubungkan antara dunia Barat dan dunia Timur pada waktu itu.
Terjadinya operasi-operasi perang sabil yang penuh dengan pertempuran-pertempuran. Yang pertama, adanya sebuah misi diplomatik yang diutus oleh Khalifah Harun al-Rashid ke Kaisar Charlemagne di tahun 801 yang tidak menghasilkan perbuatan traktat apapun. Sekalipun Khalifah memberikan kepada kaum jamaah yang berkunjung ke Tanah Suci Yerusalem, kelonggaran-kelonggaran hanya dinikmati oleh orang-orang Yunani. Yang kedua, adanya perjanjian peperangan tanpa pertumpahan darah terjadi pada Perjanjian Joppa tahun 1229, yang di mana Kaisar Frederick II memenangkan Yerusalem, Bethlehem, dan Nazaret dari Sultan Al-Kamil. Dalam diplomasi kaisar, unsur yang paling efisien dan bermanfaat ialah penghargaan yang ikhlas di pihak kaisar terhadap kebudayaan anak. Terima kasih. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu Saudara Julien. Kepada Julien, dipersilahkan. Baik. Yang kedua, perkembangan perdagangan dan kebudayaan. Maka, berkembanglah perdagangan dan kebudayaan yang maju dengan negeri-negeri Arab yang membentang di sepanjang alur-alur pelayaran di Lautan Tengah. Di pihak dunia Kristen, ada Makapisa, Aragon, Gonea, dan Venetia yang menduduki tempat-tempat terkemuka. Sedangkan di pihak dunia Arab, dipelopori oleh Mesir, Tunisia, Syria, dan Maroko. Dalam hubungan dengan Mesir, khususnya yang merupakan kekuatan perang kaum Muslim, maka traktat yang dibuat oleh negara Kristen dengan negara Islam seakan-akan merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita perjuangan umat Kristen. Saudari Agustini, silakan menyampaikan materi yang terakhir. Baik, yang ketiga, praktek perjanjian perdagangan dan penerimaan duta bangun antara dunia timur dan barat ini semakin membuka komunikasi toleransi keyakinan yang selama ini terhalangi oleh perang. Di abad 18 dan 19, kapitulasi diubah menjadi perjanjian perdagangan, tetapi kepanjangan yang disebabkan oleh tidak adanya resiprositas atau asas timbal balik masih belum dihapus. Baru di abad sekarang inilah kepentingan tidak adanya persamaan derajat dapat dihapus. Terima kasih Saudari Agustini, dan demikian adalah presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang perkembangan secara hukum internasional pada abad pertengahan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.